Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Cerek, kita di program Bilik Parlemen. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Asep Riyatman, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Cianjur. Kali ini kita akan membahas seputar terkait dengan kepegawaian secara umum di Kabupaten Cianjur, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur. Gimana kabar Pak Asep? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Ya. Makasih banyak Pak Asep sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan Cianjur Express gitu di program Bilik Parlemen ini gitu. Nah, mungkin mengawali nih, Bapak kan juga sebagai sekretaris Komisi 1 nih gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu mungkin terkait dengan fungsi Komisi 1, tugasnya apa sih kan gitu Pak gitu. Okay. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng anjing. Lagi Pak. Sampurasun sebenarnya. Sampai. Perkenalkan, nama saya Asep Riyatman, sarjana hukum. Kebetulan dapat amanah untuk periode yang sekarang itu sebagai sekretaris Komisi 1. Nah, dulu namanya Komisi A ya, Pak Heri. Jadi sekarang Komisi 1. Yeah. Tupoksinya masih sama kita. Komisi 1 itu bidangnya pemerintahan. Yang paling banyak mungkin di wilayah ini adalah yang pertama tentu saja kepegawaian dan pemerintahan secara umum. Selebihnya mungkin terkait dengan investasi, keamanan, perizinan. Berikut juga yang memang jarang menjadi perhatian itu terkait dengan kehutanan. Ini, keamanan kan vertikal ya sebetulnya. Terus juga kehutanan juga vertikal. Namun ternyata karena itu terkait dengan wilayah kita, maksudnya wilayah Cianjur, maka ada urusannya juga dengan kita. Seperti halnya urusan keagamaan, itu kan vertikal, tapi itu ada juga di Komisi 4 sebagai fungsi koordinasi di lapangan itu. Jadi masih sama sih. Masih sama ya. Belum dinas Pak. Belum ya. Urusannya masih perurusan gitu. Masih perurusan ya gitu. Ya. Menjadi cukup banyak kerjaan sebetulnya Mas. Tapi dengan dibagi hari ini periode kedua itu kita tupoksinya menjadi perurusan. Itu sebenarnya menjadi lebih banyak dan lebih banyak urusan-urusan yang terawasi daripada sebelumnya ya. 2014, 2009 itu kan mitranya dinas. Jadi di kita itu kan ada misalkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dulu kan Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga ya. Pemudanya urusan siapa gitu ya. Pariwisatanya urusan siapa. Sekarang misalkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Ini sekarang. Pendidikannya urusan Komisi 4, Pemuda Olahraganya urusan Komisi 3. Nah gitu loh. Terus semuanya jadi lebih banyak. Karena memang nomenklaturnya kan sudah dari atas. Kita nggak bisa nawar-nawar. Ya, tapi terkait dengan tema kita kali ini Pak, terkait dengan kepegawaian. Berarti kan bicara dengan pemerintahan juga kan gitu. Kan itu salah satu tupoksi juga Komisi 1 kan gitu. Nah, melihat saat ini terkait dengan kepegawaian di pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri seperti apa gitu Komisi 1 melihatnya? Oke. Jadi Kang Heri, saya di Komisi 1 itu kan untuk periode kedua sekarang. Periode kedua berarti ya. Periode yang kemarin juga saya di Komisi 1 menemani senior kita yang sama-sama tahu gitu ya. Saya tertarik di Komisi 1 karena memang lebih banyak mengurusi urusan SDM di Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini pemerintahan juga tetap gitu, strukturnya dan kepegawaian sebagai SDM-nya. Nah, hari ini di periode kemarin kita mengawali terkait dengan pengawasan di kepegawaian itu dengan meminta setiap dinas, setiap instansi itu untuk melakukan anjab ABK. Sehingga kebutuhannya kita tahu. Berapa sebetulnya pegawai yang kita butuhkan hari ini. Namun faktanya memang saya nggak ingin menyebutkan angkanya ya, tapi malu juga gitu ya. Kita memang dengan kepegawaian yang cukup banyak hari ini pegawai, tetapi ternyata melihat penduduk kita yang sangat besar, jadi kita tuh memang kurangnya banyak.
Oh, kurangnya banyak. Kurangnya banyak. Sehingga memang di beberapa instansi dan sebagainya, alasannya adalah memang karena setiap kuota atau formasi ASN kita itu PNS ya dulu, PNS itu sedikit ya. Sehingga tidak memenuhi kebutuhan. Sehingga banyak di lapangan ditemukan instansi itu yang merekrut honor, non ASN gitu. Namanya apa saja lah. Tentu ada yang tenaga kerja sukarela, ada yang honorer gitu ya. Kalau sekarang di semua sama namanya non ASN. Begitu. Jadi sebetulnya alasannya non ASN itu direkrut itu adalah memang karena kekurangan ASN itu ya, PNS itu. Ya. Hanya yang jadi masalah adalah itu tetap tidak menutupi kebutuhan pegawai yang dibutuhkan di level-level tertentu maksudnya. Ya, karena itu tadi. Nah, non ASN itu kan tidak bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu yang mensyaratkan. Ya kalau sekedar staf, ya mereka bisa. Tapi kan di level jabatan tertentu, KB dan sebagainya kan mereka juga tidak bisa, gitu ya. Non ASN masa ada kabin honorer gitu ya? Kan ya kemana honornya apa? Yang ASN-nya kemana? Yang PNS-nya kemana begitu? Itu akan jadi pertanyaan. Nah, beberapa waktu lalu kan sempat ada perpanjangan masa kerja ya, masa perjanjian kerja kan gitu, P3K kalau saya ada 1.500 sekian kan gitu. Nah, Komisi 1 sendiri kan Bapak waktu itu juga sempat monitoring langsung gitu. Itu gimana di atasnya? Jadi gini ya Heri ya, ini kan semenjak ada Undang-Undang ASN ya, Undang 20 2023. Jadi ASN itu kan jadi dua. Dulu kan PNS aja gitu ya. Sekarang ASN, aparatur sipil negara. Ada yang PNS, ada yang P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi mereka ada masa perjanjiannya dan ada masa kerjanya juga begitu ya. Nah, kemarin beberapa hari waktu kita menyaksikan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kita di Kabupaten Cianjur sedang memperpanjang kontrak P3K yang tahun 2022 maupun yang tahun 2023 pengangkatannya. Artinya kan 2025 ini selesai tuh, makanya harus perpanjang. Dan ya kalau saya sih melihat ya bahwa ini penting sebetulnya mah. Perubahan perjanjian ini menjadi penting atau kontrak baru itu menjadi penting untuk evaluasi sebenarnya. Untuk evaluasi gitu ya. Untuk evaluasi kinerja dia selama setahun ke belakang. Itu satu. Yang kedua juga menjadi pengingat bahwa P3K itu yang diangkat kemarin itu kan tidak semuanya berusia muda. Oh iya. Nah, ini kan banyak yang usia-usianya sudah 57, 58. Kan maksimal kan 58. Jadi ada yang kebayang kalau kontraknya misalkan sekaligus langsung 5 tahun, sementara masa kerjanya tinggal 3 tahun gitu ya. Nah, makanya memang pemerintah pusat sebetulnya mengatur itu pilihan apakah mau 5 tahun langsung atau mau setahun begitu ya. Itu yang kedua. Namun memang harus dipertimbangkan itu sekarang kondisi hari ini begitu ya. Ini kan kemarin baru 1.500. Oh iya, bakal ada lagi yang tahun ini diangkat begitu ya, yang tahun ini diangkat itu 3.000 kan lebih gitu ya. 3.517 dengan PNS sedikit lah. 3.227 itu P3K. Nah ini kan pasti pengangkatannya itu perpanjangan kontraknya bareng nanti. Iya. Kebayang, berarti 3.200 sama 1.500 begitu ya. Ada 4.700 mau di mana dan mau berapa hari begitu. Sehingga ke depan mungkin menjadi tidak efektif kalau kontrak ini dibuatkan setahun sekali perpanjangannya gitu ya. Ya kecuali memang dimungkinkan begitu secara aturan kontraknya misalkan dibagi per bulan. Misalkan ada yang perpanjangannya bulan Januari, ada perpanjangannya bulan Februari, ada yang perpanjangannya bulan April gitu, sehingga bisa dibagi. Ini harus serentak masalahnya ya. Nah ini kan sampai saat ini kan SK-nya bareng, tidak satu-satu. Yang sekarang aja yang 3.000 sekian itu 3.512 yang diajukan untuk mendapatkan NIP, kan SK-nya satu. Jadi kalau ada kesalahan satu saja salah menginput, salah satu huruf saja ya berdampak ke 3.500 ya jadi menunggu karena memang salah. Sementara itu kan tidak bisa pakai sistem. Tapi seberapa besar pemenuhan P3K sendiri gitu? Maksudnya memenuhi kebutuhan
ASN kan di Cianjur kan gitu. Atau mungkin membantu tugas-tugas mengisi posisi-posisi kan gitu. Ya, betul. Jadi dengan tambahannya P3K yang sekarang itu sebetulnya adalah ya sangat membantu begitu ya untuk memenuhi kebutuhan kekurangan PNS kita, kekurangan pegawai kita yang dari PNS itu sekarang diisi oleh P3K. Terutama yang kebutuhan yang terbanyak itu kan guru. Ini guru kan yang paling banyak setiap tahun. Dan Cianjur itu yang terbesar. Pernah Cianjur itu bukan yang se-Jawa Barat yang terbesar tuh. Waktu kita dulu pertama ngangkat 1.200 guru itu nasional. Nasional. Paling banyak. Karena yang lain itu di angka 600 ke bawah. Kita itu sampai di atas 1.000 gitu. Kan beberapa kali. Kita 1.200 ke 900. Hari ini saja misalkan yang tahun kemarin 2024 itu 3.866 itu ya? 66, walaupun dengan PNS-nya yang sekitar berapa orang kan 300 orangan. Berarti kan 3.500. Itu yang banyak. Sebenarnya kan pemerintah pusat ya mangga mau ngajak sebanyak mungkin, cuma pertanyaannya mampu nggak bayarnya gitu. Nah, ini kan sebetulnya kan P3K itu peralihan status ya sebetulnya, enggak? Ya. Iya kan peralihan status kan atau gimana mungkin Pak? Ya ketika mereka awalnya honor kan, akan ada yang honor kategori 2 gitu kan gitu. Sebetulnya kan gini ya Kang Hari, kalau dulu itu tidak ada namanya P3K kan. Mereka honor, setelah itu peluang mereka jadi PNS hanya mereka ikut CPNS saja. Ya CSN lu kan CPNS itu. CPNS. Tetapi dengan undang-undang yang baru 2023, nah yang tidak mungkin kan kita begini. Ini salah satu pertimbangannya undang-undang itu muncul. Orang yang sudah mengabdi sekian tahun bahkan puluhan tahun jadi honorer, ketika ada ruangnya dia jadi PNS, yang isinya fresh graduate gitu, yang baru, kan nggak mungkin dia diberhentikan. Begitu saja begitu ya. Pemerintah harus ya menyediakan ruang anggaran yang lain dan itu masalahnya tidak ada. Dan kalau yang baru itu kan belum pengalaman juga. Makanya salah satu pertimbangannya adalah adanya P3K itu adalah agar mereka yang sudah mengabdi sekian lama dan mereka yang berpengalaman itu terakomodir. Nah, menjadi lebih jelas statusnya dari, pertama status, yang kedua tentunya juga berdampak kepada penghasilannya. Ya, kesejahteraan. Karena kalau P3K kan standar deh. Dengan PNS kan sama. Gitu. Bedanya jabatan aja sebenarnya. Jabatan ya. Yang lain-lainnya sama. Tunjangan mungkin beda ya gitu ya. Sama. Sama ya? Ya, kecuali ya P3K kan kerja bisa jadi kepala dinas, pasti beda. Gitu. Tapi yang selevelnya, satu golongannya sama. Gitu. Mau PNS apakah dia mau P3K. Sebenarnya langkah pemerintah itu langkah yang luar biasa menurut kami ya. Dan itu termasuk ya kita yang sudah beberapa tahun periode kedua memperjuangkan itu. Itulah jawaban lah begitu. Mungkin senior kita sudah 5 periode yang memperjuangkan itu, hari ini adalah jawabannya begitu di periode kemarin sekarang terkait dengan dimungkinkannya P3K. Namun faktanya pemerintah kan harus, karena ini namanya juga ada perjanjian kerja, harus ada batas waktu dong. Masa terus-terusan ngangkat P3K. Makanya pemerintah mengatur semenjak setelah undang-undang itu turun. Nah, begitu undang-undang itu turun, maka tidak boleh ada pengangkatan lagi non ASN atau honorer. Itu kan sejak 20 Januari 2023. Oke, sebelum kita ngebahas itu Pak, berarti kita Cianjur itu dari 2022 berarti ya? Sudah mengangkat P3 itu gitu ya? P3K gitu. Sebagian ada yang 2022, sedikit sih, tidak banyak. Karena yang guru itu sama sebenarnya 2022, tapi dapat SK-nya 2023. Karena kan banyak, yang terbanyak gitu ya, jadi kita harus menunggu cukup lama. Gitu. Berarti masih banyak juga yang belum ini ya, masih belum mungkin terakomodir juga di P3K gitu. Ya kalau lihat yang sekarang maksudnya ke akomodir ya berarti ya. Ya ini kan tadi balik lagi ke kemampuan keuangan daerah kita. Ya, kita kan data terakhir yang kita Komisi 1 dapatkan dari pemerintah Kabupaten Cianjur itu ada sekitar 8.000 lah. 8.000. Real, ada sekitar 8.000 begitu. Realnya yang dia non ASN kemarin 2024. Nah itu keakomodir 3.500
itu ada formasi kan. Nah, sebagian ada yang ikut CPNS kan kemarin, sekitar 300-an formasi. Totalnya 3.866 begitu. Nah, itu keakomodir. Tapi sisanya kan tidak terakomodir. Nah, yang sisanya tidak terakomodir ini begitu kan sekitar 4.000 lebih ya, hampir 5.000. Nah, ini kan pilihan bagi mereka. Apakah mereka akan menunggu nanti? Nah, sementara pemerintah menetapkan batas akhir, sudah tidak boleh dianggarkan lagi bagi mereka. Makanya 2024 kemarin, begitu pemerintah membuat 2 regulasi terkait dengan pengangkatan P3K. Yang satu ada pendaftaran tahap 1, kemudian ada pendaftaran tahap 2. Untuk yang tahap 1 itu untuk yang pada saat 2022 mereka sudah terdaftar di BKN. Kan sebelum undang-undang turun itu semua didaftar tuh di BKN. Semua honor itu didaftarin di BKN. Tapi mereka yang sudah 2 tahun, yang waktu itu baru masuk belum 2 tahun, maka berarti tidak ada dong daftar BKN kan? Sementara syarat untuk ikut P3K tahap 1 itu semua yang terdaftar di BKN. Nah, pemerintah mengeluarkan regulasi yang kedua, adanya pengangkatan P3K tahap 2. Nah, tahap 2 itu sebetulnya nama untuk mengakomodir sisa-sisa non-ASN. Yang di 2022 itu enggak ini. Yang 2022 tidak terdaftar di BKN, atau yang pada saat 2024 ini itu sudah 2 tahun. Nah, kita kemarin bentrok. Kita pernah ke Jakarta ya, pernah menanyakan walaupun tidak secara langsung ketemu Kementerian Pan-RB dan ke BKN. Nggak dapat kita, tapi kita minta ke Kemendagri yang urusan terkait dengan kepegawaian, karena tetap ujung-ujungnya di Kemendagri juga. Kita nanya bagaimana mereka yang 2 tahunnya kurang 1 bulan atau kurang 2 bulan begitu kan kasihan mereka. Sementara ya akhirnya memang ada jawaban buat kami walaupun tidak dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri. Lalu kemudian tahap 2 itu diperpanjang menjadi sampai 20 Januari 2025 karena genap. Kalau larangan itu 20 Januari 2023, maka 2 tahunnya adalah 20 Januari 2025. Jadi kalau pendaftarannya 20 Januari 2025, maka mereka yang non ASN yang tidak masuk data BKN itu semuanya tercover di tahap 2. Jadi artinya mereka semua bisa mendaftar karena sudah genap 2 tahun. Tapi berarti bisa kebutuhannya masih banyak berarti ya? Ya, kebutuhan kita memang masih banyak Kang Heri. Tapi memang ya kita harus melakukan anjab ABK untuk tahun sekarang. Dan kita harus terbuka. Dan itu harus disampaikan ke pusat, tidak hanya ke kementerian. Memang punten ya ini, otokritik juga buat pemerintah kita. Jadi kemarin saya ngobrol dengan beberapa kepala dinas, mereka melakukan anjab ABK, kemudian hasilnya disampaikan ke pusat ya, kalau nggak salah ke BKPM atau apa namanya kemarin, nggak lupa. Dan itu nggak ada jawaban. Itu kan mereka akan harusnya dapat ada uji kompetensi. Yang mengadakan kan pusat. Ini kita ada lowongan ini nih, ada kosong nih jabatan ini, mereka mengajukan ke pusat kebutuhan ini, kemudian ada uji kompetensi. Nah, ketika uji kompetensi tidak dilakukan, maka selamanya jabatan itu kosong, PLT aja terus-terusan. Begitu. Nah, ini juga sama. Ternyata kemarin kita ngobrol dengan Dinas Pendidikan. Jadi, kebutuhan aja ABK ini kurang guru sekian. Jadi, kita hanya melaporkan aja ke Kementerian Pendidikan. Tapi nggak pernah ada feedback dari sana. Misalkan harus gimana. Ya udah, kan enak kalau gini ya. Ini Cianjur kebutuhan guru kurang misalkan 1.000. Kemudian dibukalah formasi PNS atau CPNS 1.000. Itu kan akan ya tinggal nanti aja yang lulus atau yang lulusnya berapa begitu ya. Tapi ada pemenuhan dulu kan gitu. Yang penting kan ada ruangnya di situ. Ini kan enggak gitu ya, kebutuhannya berapa, tapi formasi yang turunnya. Nah, ini yang hari ini memperlihatkan bahwa memang menjadi jomplang. Jadi sementara yang non ASN ini kan tidak bisa memenuhi secara kualifikasi, secara aturan tidak bisa memenuhi pos-pos yang dibutuhkan itu. Oke, intinya masih banyak ya intinya kebutuhannya gitu. Masih banyak. Nah, menyambungin tadi Pak yang sempat ya tadi sempat disinggung terkait dengan
adanya surat edaran larangan pengangkatan kan gitu pegawai non ASN. Itu 2023 kalau salah sebetulnya. Di yang 2002 setiap tahun ada sebetulnya itu. Ada. 2024 juga ada. Januari itu bupati yang sebelumnya itu juga mengeluarkan surat edaran itu, mengingatkan kembali sebetulnya. Nah, bahwa kemarin juga lagi. Pak Bupati juga sudah mengeluarkan lagi kan gitu. 17 Maret mengeluarkan lagi. Itu setiap tahun ada memang. Setiap tahun ada dan tidak ada ya itu kan mengingatkan sebenarnya kalau bahasanya di dalam itu mengingatkan. Hanya bedanya adalah 2023, 2024, 2025 itu bedanya itu adalah ada klausul bahwa sudah 2024 itu ada klausul tidak boleh menganggarkan kembali. Oh iya. Begitu ya. Untuk non ASN itu 2024 di surat edarannya yang saya baca. Di 2025 lebih lebih tajam lagi karena ada surat edaran tanggal berapa dari BKN ya, dari Kemenpan RB bukan BKN, dari Kemenpan RB itu di pertengahan hampir akhir Desember 2024 bahwa yang non ASN yang akan mengikuti seleksi tahap 1 tahap 2 tetap dianggarkan begitu. Dipertajam lagi oleh surat edaran Kementerian Dalam Negeri di bulan Februari kalau nggak salah 2025 itu bahwa yang mengikuti tes tahap 1 atau tahap 2 itu tetap dianggarkan, sedangkan untuk yang tidak mengikuti itu tidak boleh dianggarkan lagi. Nah, begitu. Maka surat edaran itu mengingatkan kepada para OPD bahwa selain yang sudah terdaftar kan gitu bahasanya begitu kan? Iya. Nah, selain yang sudah terdaftar di tahap 2 maka tidak boleh dianggarkan lagi gitu anggarannya. Nah, jadi ya secara otomatis yang nggak ikut tahap 2 ya nggak ada lagi tuh anggaran buat mereka begitu, baik jadi belanja jasa tentunya. Karena di BKN itu walaupun membolehkan menganggarkan tapi bukan belanja pegawai. Tetap mereka di belanja jasa, walaupun ya di ruang yang lain lah mungkin, tapi nggak ada ruang yang lain sebenarnya, hanya belanja jasa. Itu saja sebetulnya yang hari ini menjadi gamang ya buat teman-teman pemerintah daerah. Tapi udah nggak bisa kita kan memberhentikan anggaran di tengah jalan. Iya. Maka anggaran itu akan tergantikan ya pada saat perubahan nanti. Ya kita menunggu saja perubahan anggarannya. Karena itu kan sudah dianggarkan. Iya. Surat dari Kemenpan RB. Dan aturannya turun akhir tahun kan gitu ya? Iya, Desember, dan penguatnya juga yang dari surat edaran Mendagri itu di bulan Februari. Pada saat proses APBD 2025 itu sudah selesai begitu. Sudah tinggal pelaksanaan. Iya, tinggal pelaksanaan kan gitu. Nah, ya Pak, dengan tadi masih kekurangannya pegawai gitu kan gitu. Kebutuhan mungkin ASN kan gitu. Lalu juga ada P3K. Terus ternyata masih belum juga bisa memenuhi kan gitu kebutuhan pegawai di Kabupaten Cianjur gitu. Bahkan masih ada sekitar 8.000 lagi kan gitu Pak. Nah mungkin harapannya ke depan gitu kepada pemerintah Kabupaten Cianjur secara khususnya dan mungkin juga ke pemerintah pusat gitu untuk pemenuhan karena kan ini kan sebetulnya jadi isu setiap tahun gitu kan gitu Pak. Kekurangan pegawai sedangkan pada posisi ternyata di tingkat di honorer sendiri pun juga masih banyak hampir 8.000-an gitu. Dengan dengan kebutuhan sekian banyak juga gitu. Itu gimana Pak gitu? Ke depan harapannya. Jadi kalau saya gitu ya Kang Heri melihatnya bahwa kalaulah pemerintah daerah ini misalkan Kabupaten Cianjur mau menerapkan kepegawaian ini sistemnya adalah berbasis kinerja, artinya anggaran dan sebagainya itu berbasis kinerja. Sepertinya itu akan meminimalisir kekurangan pegawai, karena akan terjadi peningkatan produktivitas dari setiap pegawai. Karena mereka kan pasti gini gitu, kalau saya bisa lebih produktif, dia akan lebih banyak mendapatkan uang kan?
Nah, setiap bulannya begitu. Itu kan pernah dulu diterapkan di provinsi waktu zaman Kang Aher. Nah, jadi nggak ada tuh kekurangan kepegawaian, walaupun faktanya tidak nambah juga gitu. Nambah juga. Tidak ya? nambah juga, Oke. tapi akan lebih produktif begitu. Mereka akan lebih produktif sehingga tidak sedikit-sedikit pekerjaan itu, oh ini menanti sama staf, sedikit-sedikit ini sama staf. Ya selama bisa dikerjakan oleh dia, ya kenapa harus sama staf? Oh ini stafnya nggak ada, ngangkat lagi begitu ya orang baru. Nah hari ini kan punten ya mungkin hampir sama sih seluruh Indonesia itu demikian. Bahwa ini kan jabatan kita cukup nggak bisa, jabatan kita cuma 1 orang, tapi kita kan perlu dibantu oleh jadi perlu dibantu. Karena kalau nggak ada kan, faktanya hari ini ada jabatan-jabatan tertentu, ada pegawai tertentu yang nggak ada yang nggak punya staf. Ada yang kok tetap jalan aja gitu. Yang stafnya banyak juga tidak nambah, sugar jadi pekerjaannya jadi cepat gitu ya. Nggak juga begitu. Sama aja gitu target kinerjanya. Yang nggak ada stafnya juga sama aja gitu. Nah, hari ini saya begitu ya berpendapat ya pemerintah Cianjur memang harus karena beliau yang baru ini Pak Wahyu dan Pak Ramzi ini kan dia menginginkan terkait dengan ya reformasi birokrasi dan kepegawaian ini juga ya harus mulai berani gitu ya menempatkan atau menentukan hal-hal yang seperti demikian. Mereka yang kinerjanya bagus ya dapat reward tambahan anggaran, dapat reward tambahan anggaran gitu ya. Kalau rewardnya apa namanya plakat dan sebagainya kayaknya menarik begitu. Tapi kalau rewardnya tambahan tunjangan gitu ya, itu baru ya. Nah, itu akan menarik begitu. Sehingga kekurangan pegawai itu akan tertutupi dengan meningkatnya produktivitas kerja. Satu begitu ya. Yang kedua begitu. Ini harapan saya terhadap pemerintah pusat sebetulnya. Ini kan kita akan sedang menunggu yang tahap 2. Kalau yang tahap 1 yang sekarang P3K yang 3.517 itu sudah jelas formasinya. Sedangkan yang tahap 2 sisanya kan hanya 300 formasi itu. Sementara informasi pendaftarnya sampai 4.500. Berarti ada 4.000 lebih yang dia tidak dapat formasi. Kalau formasinya tidak ditentukan, maka dia akan kembali ke tempatnya masing-masing. Iya kan? Yang tadinya misalkan menumpuk di satu titik, di satu seksi ada 8 orang di situ, kemudian mereka ikut tahap 2 semuanya. Kalau nggak ada formasi, maka dia akan kembali lagi ke situ, sehingga akan ada penumpukan di beberapa tempat, sementara di tempat yang lain kekurangan. Nah ini ya saya ingin mengusulkan ke pemerintah pusat ketegasan lah terkait dengan formasi yang tahap 2. Apakah mereka akan dikembalikan dengan pekerjaan yang lamanya, atau justru misalkan pemerintah pusat mengatur boleh kok yang tahap 2 ini di rolling misalkan. Ya tinggal pemerintah daerah kan mengatur kalau ada aturannya. Oh si ini di situ ternyata kurang tenaga teknis, di sini berlebih maka kita bisa pindahkan. Kalau anggaran kan tinggal ya komitmen kepala daerah aja. Gitu ya. Kalau belanja pegawai kan memang harus ada aturannya dari pusat. Gitu ya, sekian persen gitu kan, 30%, walaupun kita sudah lebih nih, Cianjur itu udah lebih, nggak kebayang nih, gitu ya, dengan yang 3.500 yang akan diangkat, kebayang kalau yang tahap 2 distandarisasi, wah itu bisa habis 50% tuh belanja pegawai. Makanya diatur itu bukan bersumber dari belanja pegawai, berarti kan harus ada komitmen kepala daerah, mengatur aja, oh si ini pegawainya dipindahkan ke dinas ini, Wayana dikurangan tadinya belanja jasa pindahkan ke dia gitu. Itu kan ada di kewenangannya di pemerintah daerah, ada di kepala daerah kewenangannya. Dan TAPD sebagai pelaksananya. Gitu. Terima kasih Pak Asep, sudah panjang lebar nih berbicara tentang kepegawaian, meskipun masih banyak PR juga kan gitu Pak gitu. Tadi kan ada beberapa masukan juga apa yang menjadi perhatian ke depan untuk pemerintah daerah khusus Kabupaten Cianjur, juga pemerintah pusat kan gitu. Satu lagi Kang. Apa? Satu lagi nih yang penting bagi kita semuanya, terutama pemerintah daerah Cianjur, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Cianjur itu harus menyiapkan rencana terkait dengan tahapan pengangkatan nanti yang tahap 2. Walaupun itu masih belum ada aturannya ya, tapi kita harus menyiapkan karena jumlahnya banyak begitu. Jangan sampai seperti yang tahap 1 kita terlambat mengusulkan
karena administrasinya cukup banyak sekitar 3.500. Yang tahap 2 kan lebih banyak lagi. Maka memang pemerintah daerah harus, kan mereka yang daftarnya nggak berubah kok. 4.500 yang daftar bulan akhir tahun kemarin dengan yang akan diangkat orangnya masih sama gitu. Datanya juga sudah ada, tinggal ya harus disiapkan, direncanakan dan dirancang seperti apa nanti. Bulan apa? Desember berarti ya tunggu aja lah. Semoga aturannya juga berikut dengan aturan penempatannya. Karena yang belum ada itu ya terkait dengan penempatan. Nanti mau seperti apa mereka? Ya kalau dikembalikan lagi ke tempat semula ya kayak tadi. Gitu ya. Nah, ada yang kurang tetap kurang, yang lebih tetap. Kalau bisa menyebar gitu ya, gitu. Jadi nggak terjadi penumpukan kan gitu ya, gitu. Merata lah gitu. Dari pusat saja, boleh nggak gitu? Ya mudah-mudahan pusat bisa ada aturan yang bagus lah kan gitu. Mengatur kepegawaian sendiri gitu kan gitu. Ya itu tadi Sobat Cirek, kita sudah panjang lebar ngobrol dengan Pak Asep Riyatman, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Cianjur terkait tentang kepegawaian secara umum di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Asep sedikit banyaknya bisa memberi informasi kepada masyarakat gitu. Dan kedepannya terkait dengan kepegawaian bisa lebih tertata lagi mungkin gitu Pak, dan merata lah gitu penempatannya gitu. Kita kembali lagi nanti di program Bilik Parlemen episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.